Oke, halo semuanya teman-teman, selamat malam. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 26 Juni jam 00 tepat. Ini apa ya? Bisa dibilang first time lagi lah. Setelah sekian lama saya off dari YouTube. Dulu YouTube cuma buat apa ya? Buat ngirim-ngirim tugas, ngirim-ngirim file kan. Sekarang pengen nyoba buat YouTube lagi, siapa tahu kan rame. Mungkin saya nanti juga mau upload di TikTok saya juga, siapa tahu juga rame kan, banyak yang like. Jadi saya cuma pengen sekedar sharing-sharing cerita-cerita lah tentang pengalaman horor saya. Gak perlu banyak bincang lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Dulu tuh sebenarnya saya tuh takut banget, jujur takut banget sama hal-hal yang berbau horor. Apalagi yang sampai melihat tuh udah sering dulu tuh saya. Tapi ya itu, saya kalau kata orang Jawa tuh takut, penakut intinya saya dulu tuh. Tapi sering berjalannya waktu sampai sekarang, saya tuh jadi lebih ke ya bodo amat. Awal cerita itu waktu kelas 7 SMP. Waktu di sekolah di sini SMP TIK gitu. Waktu kelas 7, waktu itu kalau nggak salah pelajarannya bahasa Indonesia. Macam tuh udah siang lah kayaknya, sekitar pukul 12 malam 12 siang, jam 1-an gitu. Di satu kelas yang peka itu saya, jadi kayak saya langsung bilang ke guru yang ngajar itu kayak, "Pak, jenengan kamu bisa mencium bau yang nggak sedap nggak?" gitu, kayak bau apa sih namanya, bau bangkai, bau busuk. Setelah saya bilang tadi tuh guru saya baru ngah kalau ada bau bangkai seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman saya juga akhirnya merasakan baunya. Setelah itu wali kelas saya, guru ngajar saya itu ngajak pelajaran di luar kelas saja, soalnya di kelas itu sudah nggak nyaman dengan baunya gitu. Nah, selang berapa waktu kelasku tuh tak tinggal. Nah, di situ saya lupa buku paket saya itu ketinggalan di dalam kelas. Akhirnya saya masuk lagi ke dalam kelas. Posisi masih siang hari ya, masih siang, masih terang gitu. Itu tuh saya kayak lihat sosok. Ini bukan rekayasa, ini cerita asli saya. Bisa bisa dijamin lah ke realnya. Dulu tuh waktu itu di pojokan saya masuk mau ngambil buku paket saya. Di pojokan, di sapu-sapu gitu, kayak tempat sapu-sapu kan biasanya di pojokan ada sapu-sapu gitu. Itu kayak ada sosok kecil, kepalanya ini botak tapi warnanya hitam, saklebatan gitu, selihatan gitu toh. Nah, aku mungkin cuma halusinasi saya gitu kan. Setelah itu saya keluar kelas ya kan. Teman saya ada janjian sama kakak kelas, nggak tahu mau janjian uang apa, mau apa nggak tahu. Nah, kakak kelas itu datang ke kelas saya, kok sepi kan, dia nggak tahu kalau satu kelas keluar. Waktu itu kakak kelas saya itu masuk, cewek itu nggak ada orang. Terus selang beberapa menit kemudian dia masuk ke kelas sebelah, tanya kelas 7 kelas saya kok nggak ada, di mana gitu kan. Terus pada bilang keluar, pelajaran di luar gitu, kelas sebelah bilangnya gitu. Selang berapa menit kakak kelasku itu teriak-teriak, nangis di kelas yang itu, di kelas sebelah saya. Jadi ini kelas saya, sebelahnya ada kelas lagi, kelas saya B, kelas sebelah A gitu. Nah, di kelas A itu dia teriak-teriak, nangis gitu. Akhirnya para guru semuanya itu dibawa ke hall. Jadi sekolah kita ada hallnya kan, dibawa ke hall. Setelah dibawa ke hall itu saya mulai kayak, saya cuma ngeliatin gitu,
kayak heran gitu, apa yang kuliah tadi benar apa enggak gitu. Kayak ya gimana ya, namanya masih kelas 7 kan, masih takutnya. Udah itu pertama kali kan, itu pertama saya menemukan kejadian saat SMP. Terus lanjut lagi pas naik kelas 8, ini yang ngalamin saya sendiri malah. Pas naik kelas 8 itu tuh saya sama teman-teman saya di satu ruangan pas jam kosong, jam-jamnya anak-anak untuk bersenang-senang, bercengkrama, tukar cerita, sharing-sharing gitu kan. Nah itu saya sama temen saya 4 atau 3 nggak salah, 4 anak itu, saya termasuk saya, si A, si B dan si C itu duduk di tiang bendera bawah. Nah sebelah kelasku pas itu tuh lab IPA. Itu katanya guru-guru situ, katanya teman-teman situ tuh angker laboratorium IPA. Tapi ya namanya anak kan, waktu itu saling tukar cerita. Nah katanya temanku ya, aku tuh ketawa-tawa sendiri waktu itu, sendiri ketawa-ketawa sendiri, gak berhenti sampai 30 menitan. Nah setelah 30 menitan itu akhirnya wali kelasku datang kan, ramai itu kelasku, ramai banget, yang liatin aku kesurupan. Itu first time aku kesurupan. Nah pas waktu itu kayak aku yang saya alamin kan, jadi saya habis dari tiang bendera, saya sadarnya itu langsung dipeluk wali kelas. Jadi habis dari tiang bendera 1 detik nggak ada tuh, kayak langsung set gitu, langsung dipeluk wali kelas saya, yang saya rasain ya. Tapi katanya teman-teman saya itu saya ketawa-tawa terus gak berhenti. Nah habis kejadian itu saya disuruh sholat duha di musola sekolah. Habis sholat duha aku kembali ke kelas. Pas mau pulang saya itu ngelihat kayak sosok cewek, merinding anjir, kayak cewek pakai kebaya merah, rambutnya diurai segini, rambutnya diurai, cantik banget, sumpah cantik. Di situ senyum sambil gini, kayak senyum kayak gitu, kayak melambai gitu, kayak ngajak main. Anjir merinding, sumpah. Jadi kayak gitu dia senyum. Ya aku kira itu biasa, aku kira guru atau siapa, ternyata itu makhluk halus guys, katanya apa teman-teman. Nah habis itu saya pulang ke rumah ya kan. Habis saya pulang ke rumah, mbah saya, kakek saya tuh bilang gini, loh kowe karo sopo, kamu sama siapa itu, kok sama cewek itu. Nah aku ngerasa kayak, aduh kok aku gak sama cewek, tapi kok mbahku bilang sama cewek. Mbahku tuh kan juga bisa kan lihat kayak gitu. Terus habis itu saya ceritalah ke mbah saya yang soal yang tadi di sekolah. Habis cerita, terus mbah saya bilang ke aku kayak, itu mungkin sosok itu tuh suka sama kamu, pengen kamu nemenin dia, katanya gitu. Dan dulu kita jujur sempat berteman, aku sama makhluk itu. Seiring berjalannya waktu ya, awal-awal aku takut. Jadi awal-awal tuh aku sering dimimpiin dia, sering didatengin dia gitu dulu itu. Dan seiring berjalannya waktu kita tuh malah temenan, tau gak sih, malah temenan aku sama dia sampai kelas 2 SMK, 2 apa kelas 1 ya, kelas 1 SMK kayak nggak salah. Jadi mulai kelas 8 sampai kelas 1 SMK aku berteman sama dia. Nah habis itu ada cerita menarik lagi setelah ini. Mungkin kita sambung lagi ke part selanjutnya ya, part 2. Nah kita ramein dulu lah, barangkali rame, barangkali like-nya banyak, nanti saya lanjut ke part 2. oke? Mungkin segitu dulu yang bisa saya ceritain ya. Mungkin kedepannya ya kita bisa sharing-sharing lagi. Ya saya harap like-nya banyak sih, biar banyak yang nonton ya kan, biar bisa lanjut ke part selanjutnya gitu. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya biar kita lanjut part 2 nya. Jangan lupa di follow juga akun TikTok, akun Instagram, sama akun YouTube saya, gratis.
lanjut part 2. Bye semuanya, selamat malam dan selamat istirahat.